Hai teman-teman, Minka kembali dengan kuis baru yang akan memperdalam pengetahuan kita tentang pelayanan Yesus di bumi. Ini dia kuis Alkitab tentang mujizat Yesus. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, apa mujizat pertama Yesus yang dicatat di Alkitab? Jawabannya adalah mengubah air menjadi anggur. Mujizat pertama Yesus ini terjadi di sebuah pesta pernikahan di Kana. Kisahnya hanya dicatat di Injil Yohanes. Makanan apa yang dipakai Yesus untuk memberi makan 5.000 orang? Jawabannya adalah 5 roti dan 2 ikan. Mujizat ini dicatat di semua Injil. Pada saat itu, yang ikut makan ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi sebenarnya 5 roti dan 2 ikan itu dipakai untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, bukan? Sungguh ajaib ya. Siapa murid yang dipanggil Yesus untuk menghampirinya dengan berjalan di atas air? Jawabannya adalah Petrus. Pada saat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu para murid, mereka ketakutan dan mengira dia adalah hantu. Petrus meminta Yesus untuk menyuruhnya datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Petrus berhasil berjalan di atas air. Namun ketika ia merasakan tiupan angin, ia menjadi takut dan tenggelam. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Kuis Alkitab? Kuis Alkitab adalah organisasi non-profit yang membuat bahan belajar Alkitab yang modern. Teman-teman bisa support misi kami dengan subscribe channel ini dan bisa juga dengan donasi di sini. Siapa nama kepala rumah ibadat yang anak perempuannya dibangkitkan oleh Yesus? Jawabannya adalah Yairus. Kisah ini bisa kamu baca di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Setelah mengoleskan lumpur yang dibuat dari tanah dan air liurnya ke mata orang yang tidak bisa melihat sejak lahir, Yesus menyuruh orang itu untuk membasuh dirinya di kolam apa? Jawabannya adalah kolam Siloam. Kata Siloam berarti yang diutus. Kisah lengkap tentang mujizat Yesus ini hanya dicatat di Yohanes 9. Siapakah yang dibangkitkan Yesus setelah meninggal selama 4 hari? Jawabannya adalah Lazarus. Lazarus tinggal di Betania bersama dengan kedua saudara perempuannya, Maria dan Marta. Ia meninggal karena sakit. Baca kisah mujizat ini di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Siapa nama orang buta yang disembuhkan Yesus di dekat kota Yeriko? Jawabannya adalah Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis buta. Ketika ia mendengar Yesus datang, ia berseru meminta Yesus menyembuhkannya. Siapa yang menjamah jumbai jubah Yesus dan disembuhkan dari sakit yang telah bertahun-tahun dideritanya? Jawabannya adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus menuju rumah Yairus yang anaknya sakit keras. Perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu sembuh seketika setelah menjamah jumbai jubah Yesus. Di kota apa Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 temannya dan kemudian diturunkan dari atap rumah? Jawabannya adalah Kapernaum. Ketika Yesus mengajar di sebuah rumah di Kapernaum, orang banyak memadati rumah itu. Bahkan lubang pintu sudah tidak bisa lagi dilewati karena banyaknya orang. 4 orang menggotong seorang lumpuh dan menurunkannya ke dalam rumah melalui atap tersebut supaya Yesus menyembuhkannya. Mujizat apa yang dilakukan Yesus yang melibatkan ibu mertua Petrus?
Jawabannya adalah Yesus menyembuhkan mertua Petrus dari demam. Kisah lengkapnya bisa dibaca di ayat-ayat berikut. Di kota mana Yesus membangkitkan anak seorang janda dari kematian? Jawabannya adalah Nain. Ketika Yesus sampai di Nain, kota kecil di bagian selatan Galilea, ia bertemu dengan rombongan orang yang hendak menguburkan anak laki-laki tunggal seorang janda. Melihat hal itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia menyentuh jenazah anak itu dan membangkitkannya. Di mana Petrus menemukan uang untuk membayar pajak bait Allah untuk Yesus dan dirinya? Jawabannya adalah di dalam mulut ikan. Yesus menyuruh Petrus memancing di danau, lalu menangkap ikan pertama yang dipancingnya dan membuka mulutnya. Di dalam mulut ikan itu Petrus menemukan uang sebanyak 4 dirham. Pohon apa yang dikutuk Yesus karena tidak berbuah dan kemudian menjadi kering? Jawabannya adalah ara. Pada satu pagi, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak mengeluarkan buah. Pada pagi berikutnya, pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Apa nama roh jahat yang diusir Yesus dari orang yang kerasukan di Gerasa? Jawabannya adalah legion. Legion artinya banyak setan. Berapa banyak sisa roti yang terkumpul setelah Yesus memberi makan 4.000 orang? Jawabannya adalah 7 bakul. Selain mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga mengadakan mujizat memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Setelah 4.000 orang makan sampai kenyang, potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul. Pada waktu itu, yang makan 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mujizat ini hanya dicatat di Injil Matius dan Markus. Siapa nama hamba imam besar yang telinganya dipulihkan oleh Yesus setelah Petrus memotongnya? Jawabannya adalah Malkus. Pada malam penangkapan Yesus, Petrus menghunuskan pedang ke telinga Malkus, salah satu hamba imam besar, hingga telinga kanannya putus. Namun Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus pernah membebaskan anak seorang perempuan bukan Israel yang kerasukan setan. Dari bangsa manakah perempuan itu berasal? Jawabannya adalah Kanaan atau Sirofenisia. Dua-duanya benar. Seorang perempuan bukan Yahudi meminta Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Ketika Yesus melihat imannya yang besar, ia menyembuhkan anak perempuan itu. Ada perbedaan antara Matius dan Markus ketika mencatat asal wanita tersebut. Matius mencatatnya sebagai orang Kanaan, sedangkan Markus mencatatnya sebagai orang Yunani dari bangsa Sirofenisia, namun keduanya merujuk pada orang yang sama. Saat menyembuhkan seorang yang tuli, Yesus berkata, "Efata." Apa artinya? Jawabannya adalah terbukalah. Kata Efata berasal dari bahasa Aram. Markus menerjemahkannya bagi para pembacanya yang berbahasa Yunani. Kisah ini hanya dicatat di Injil Markus. Yesus pernah menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, namun tidak semua kembali kepadanya untuk mengucap syukur. Berapa orang yang kembali? Jawabannya adalah 1 orang. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, ada 10 orang kusta berteriak, memohon kepadanya untuk menyembuhkan mereka. Yesus menyuruh mereka pergi memperlihatkan dirinya kepada para imam. Dalam perjalanan menuju ke tempat para imam, mereka semua sembuh. Namun, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus
untuk mengucap syukur kepadanya. Kisah ini hanya dicatat di Injil Yohanes. Pertanyaan terakhir, di kolam apa Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan video-video dari Kuis Alkitab, like dan share ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka butuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.